Li Yunxiao mencibir dari jauh. Berhentilah mengeluh. Berbaring di bawah artefaku yang dalam dan sialan, pemandangan ini sangat menyedihkan. Semua orang pusing, tapi melihat penampilan kedua artefak Xuan itu, memang sedikit menarik. Namun mereka segera sadar, ini tidak sedikit menarik. Nah, yang mengerang adalah kapal perang Netherworld, peringkat 8. Bola mata semua orang hancur, kapal perang sekuat itu benar-benar mengerang. Tablet giok apa yang menekannya, tablet dewa batas dengan cepat tenggelam ke dalam lubang hitam, menghilang dari pandangan semua orang. Di kapal perang Golden Sun, pria berpakaian putih itu benar-benar tercengang, butiran keringat dingin menetes di dahinya. Itu adalah kapal perang peringkat 8 yang sangat berharga. Ada lebih dari 30 master misterius di dalamnya. Jika hilang, dia bisa melupakan untuk kembali ke sekte selama sisa hidupnya. Master sekte harus menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Seorang ahli puncak kaisar bela diri di kapal perang juga merasa ada sesuatu yang salah. Tuan Xuanbing, jika kapal perang Netherworld dihancurkan, kami tidak akan dapat melaporkannya kembali. Ledakan. Raungan terdengar dari dalam lubang hitam, disusul dengan guncangan tanah dan hancurnya kapal perang, diiringi jeritan manusia. Hati pria berpakaian putih Xuanbing juga hancur seiring dengan suara itu. Dia hanya merasa pusing. Kali ini benar-benar berakhir. Meski lubang hitam itu terlalu dalam untuk dilihat, dia sudah bisa menebak situasi di dalamnya. Matanya langsung memerah, hampir berteriak sekuat tenaga. Bajingan, bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Awalnya, dia pikir itu adalah tugas yang bagus dan secara khusus mengirimkan kapal perang Netherworld dan kapal perang Matahari Emas dari sekte tersebut tampak megah. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka baru saja tiba di Demon Plains, mereka akan dihancurkan oleh sekelompok orang yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian besar, Master Misterius mungkin sudah mati. Kali ini, kecuali mereka menyelesaikan tugas dengan sangat baik, mereka akan menemui jalan buntu ketika mereka kembali. Tuan Xuanbing, tablet giok itu dapat menekan kapal perang Netherworld. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan peringkat 9. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan cukup untuk mengkompensasi kehancuran kapal perang Netherworld dan kematian para penguasa misterius. Puncak kaisar bela diri berkata, itu benar. Ekspresi sedih Xuanbing dengan cepat menghilang, digantikan oleh ekspresi ganas, dan lonceng kuno itu pasti juga merupakan artefak mendalam peringkat 9. Siapa orang-orang ini? Untuk benar-benar memiliki lebih dari satu persenjataan mendalam tingkat 9. Aku tidak peduli lagi, karena kita sudah saling bertengkar, aku akan bunuh saja mereka semua. Aura pembunuh melintas di matanya saat dia berteriak. 2 kapal perang teruslah menyerang. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Kalian semua turun dan bunuh semua kentang goreng itu. Dia berkata dengan tatapan membunuh. Adapun 2 seniman bela diri terhormat. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan marah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menunda mereka. Awalnya, di matanya, 2 Martial Saint bintang 2 itu bahkan bukan makanan untuk disandingkan dengan anggurnya. Namun, keterampilan bela diri mereka sebenarnya bisa memadatkan hukum langit dan bumi. Bahkan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Xuanbing sudah mulai menyesal di dalam hatinya. Dia datang dengan cara yang menakjubkan, tetapi ketika dia melihat bahwa yang terkuat dari pihak lain hanyalah 2 Martial Saint bintang 2, dia mengira mereka adalah orang yang mudah menyerah. Selain itu, ia memiliki 3 kapal perang yang kuat. Bukankah itu sangat mudah? Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang terbunuh. Kapal perang dunia bawah miliknya dan lebih dari 30 penguasa misterius, semuanya terbunuh. Sekarang, Xiao Chen menekan kedua Martial Saint. Satu-satunya keuntungan pihaknya adalah jumlah Martial Monarch dan 2 kapal perang Golden Sun. Peringkat 7, Tuan Xuanbing, ini buruk. Lihat, salah satu kaisar bela diri tiba-tiba berteriak kaget. Sinar cahaya keluar dari lubang hitam. Itu adalah monumen dewa alam semesta. Di bawah kendali segel Li Yunxiao,
gunung itu berubah menjadi gunung kecil lagi dan menekan dua kapal perang Golden Sun. Meski kapal perangnya kuat, monumen dewa alam semesta dengan tanah nafas bumi menjadi musuh bebuyutan kapal perang tersebut. Kapal perang apa yang bisa menahannya jika ditekan dengan gravitasi tak terbatas? Meskipun mereka bisa melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mereka akan tertekan jika bertarung di tempat. Anak muda, bertarunglah jika kamu bisa. Jangan berani-berani melukai kapal perangku. Xuan Bing menyaksikan monumen dewa alam semesta menekan kapal perang lainnya. Di bawah kendali orang di dalam, kapal perang itu dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, itu terlalu lambat. Saat ia mulai bergerak, ia ditekan oleh monumen dewa alam semesta dan langsung jatuh ke tanah. Ledakan, kapal perang Golden Sun yang besar menghantam tanah tanpa ketegangan apapun. Tanah beterbangan ke langit dan lubang besar lainnya tercipta. Tanah dengan cepat menyebar. Apa yang dilihat semua orang adalah seluruh kapal perang telah pecah dari tengah dan hancur total. Xuan Bing langsung memuntahkan seteguk darah dan menatap monumen dewa alam semesta di dalam lubang dengan kebencian. Monumen dewa alam semesta masih baik-baik saja. Itu bersinar seolah-olah itu sangat membahagiakan dan memprovokasi dia. Hanya ada satu kapal perang yang tersisa. Bangkitlah! Li Yunxiao menjepit segel di tangannya dan tertawa dingin. Monumen dewa alam semesta terbang kembali dan terus bertambah besar. Mata Xuan Bing melotot dan dia meraung dengan darah di mulutnya. Lari, berlari, menjauh dari senjata ini. Dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya di ujung tinjunya dan membuangnya. Dia meraung, ledakan 4 arah, pergi dan mati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dan hatinya hancur total. Jika kapal perang terakhir dihancurkan, dia tidak perlu melakukan misi lagi. Dia harus segera melarikan diri dari wilayah barat untuk menghindari kejaran sekti. Monumen dewa alam semesta terkena energi tersebut dan terlempar sejauh puluhan meter. Kapal perang Golden Sun terakhir mulai bergerak dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat melintasi langit dan menghilang di depan mata semua orang. Orang-orang dari kuil api suci melihat keseluruhan prosesnya, dan mereka semua ketakutan seolah-olah mereka tidak mengenal Li Yunxiao sama sekali. Li Yunxiao mencubit segelnya dan menyimpan monumen dewa alam semesta di antara kedua alisnya. Dia berjalan ke depan kapal perang Golden Sun dan menyimpan kapal perang yang hancur itu. Setelah melakukan semua itu, dia melompat ke dalam lubang yang dalam seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Kapal perang Netherworld bahkan lebih berharga. Bahkan jika itu menjadi potongan besi tua, itu masih merupakan material kelas 8. Dalam waktu singkat, Li Yunxiao membawa beberapa master misterius yang masih hidup keluar dari lubang dan melemparkan mereka ke samping. Totalnya ada 7 orang. Katakan padaku, kamu berasal dari sekte mana dan mengapa kamu datang ke Demon Origin? Li Yunxiao bertanya dengan sederhana dan jelas. Para penguasa misterius terdiam beberapa saat dan salah satu dari mereka berkata, kami dipekerjakan oleh klan Flying Frost, tetapi kami bukan dari klan Flying Frost. Adapun mengapa kami datang ke Demon Origin, kami juga tidak tahu. Kami hanya bertanggung jawab mendengarkan perintah Xuan Bing dan mengemudikan kapal perang Netherworld. Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan cemas, kamu tidak akan membunuh kami, kan? Mata Li Yunxiao menjadi gelap dan dia mengerutkan kening. Jadi itu adalah klan Flying Frost. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Master sekte sepertinya bernama Shuang Fei atau semacamnya. Saya ingat dia juga seorang Kaisar Jiu Tianwu. Itu benar. Master sekte Shuang Fei adalah Kaisar Jiu Tianwu. Klan Flying Frost dianggap sebagai sekte kelas 1 di seluruh wilayah barat. Selain klan pemakan roh dan lembah bintang segudang, tidak banyak kekuatan yang berani menyinggung mereka. Kami hanya dipekerjakan. Tolong jangan libatkan kami dalam dendammu. Master misterius itu menjawab semua yang dia tahu. Wajahnya menunjukkan kerinduan yang kuat akan kehidupan. Kamu ingin hidup?
Saat Anda mengerahkan kapal perang Netherworld untuk menyerang kami, apakah menurut Anda kami tidak ingin mati? Tao Chan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Karena kamu dipekerjakan oleh klan Flying Frost dan mengambil keuntungannya, tentu saja kamu harus mati demi mereka." Semua orang dari kuil api suci sangat marah. Mereka tiba-tiba terlibat perkelahian dan hampir kehilangan nyawa. Jika bukan karena kemunculan Li Yunxiao yang tiba-tiba, mereka mungkin masih berada di tengah pertempuran kacau dengan korban yang tak terbayangkan. Yang paling membuat mereka ingin membunuh adalah Ye Fan, telah berada dalam bahaya beberapa kali dan hampir mati beberapa kali. Namun, betapapun marahnya mereka, tidak ada seorang pun dari kuil api suci yang bergerak, karena mereka tidak berkontribusi sama sekali. Orang-orang ini adalah tawanan Li Yunxiao. Mereka tidak punya hak untuk berurusan dengan mereka. Li Yunxiao memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia berkata, "Kamu boleh pergi. Asal setan ini selalu berbahaya, sekarang bahkan lebih berbahaya. Apakah Anda bisa keluar dari sini tergantung pada keberuntungan Anda. Kamu benar-benar rela melepaskan kami." Para penguasa misterius sangat gembira. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Semua orang dari kuil api suci tercengang. Tao Chan tidak bisa menahannya lagi dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Ye Fan yang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga tahu bahwa tawanan itu adalah milik Li Yunxiao dan mereka tidak punya hak untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, Li Yunxiao juga seorang guru misterius. Wajar jika dia membiarkan mereka pergi. Setelah memastikan bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka sangat gembira dan melarikan diri setelah mengucapkan terima kasih. Meski tidak kuat, mereka masih punya banyak barang bagus. Bahkan ada kereta Raja Harimau. Ketujuh dari mereka masuk ke dalamnya dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Li Yunxiao memandang semua orang dan berkata, "Mari kita lanjutkan." Segalanya menjadi semakin menarik. Sepertinya semua orang tahu tentang Bahtera Nuh. Ekspresi Ye Fan berubah sangat jelek dan dia berkata dengan cemas, "Awalnya dirahasiakan. Kami tidak tahu bagian mana yang salah. Saat ini kami hanya dapat mengambil langkah demi langkah." Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Ini bukan pertama kalinya berita tentang Bahtera Nuh tersebar. Sebelumnya sudah muncul berkali-kali, namun pada akhirnya terbukti palsu. Oleh karena itu, sekte-sekte besar tidak lagi tertarik dengan gosip semacam ini. Untung saja yang datang hanya kentang goreng kecil-kecilan. Kalau tidak, kita tidak akan punya peluang." Ye Fan mengangguk setuju. Untuk mendapatkan harta karun tersebut, selain kekuatan, keberuntungan juga sangat penting. Dari segi kekuatan, kuil api suci memang lemah. Namun, dari segi keberuntungan, dialah satu-satunya di dunia yang bisa membuka Bahtera Nuh. Itu adalah keberuntungan terbesar. Selain Li Yunxiao, semua orang dari kuil api suci terlihat sangat serius. Mereka tidak lagi sesantai sebelumnya dan terus terbang menuju Indra Ye Fan. Status Li Yunxiao di hati orang banyak juga meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Dua kaisar bela diri yang dia selamatkan sangat berterima kasih padanya. Setelah terbang kurang lebih 10 menit, tiba-tiba ada perasaan aneh di hadapan mereka. Banyak aura kekerasan memenuhi udara dan indera tajam Li Yunxiao menangkapnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.